Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja ya, sehat selalu dan terbebas dari segala macam penyakit. You say you want to call a taxi, but I don't wanna go and meet up all your friends. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang gerak lurus, versi, tegak atau vertikal. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perpaduan dua jenis gerak lurus, yaitu GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. So say we'll be always. Say it will be you and me till the old days. Namanya adalah gerak parabola. Seperti namanya, lintasannya memang berbentuk parabola. Gerak tersebut terjadi jika benda yang dilemparkan membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Penerapan gerak parabola adalah sebagai materi pembangun dalam sport science. Tahukah kamu apa itu sport science? Jadi, sport science merupakan sebuah ilmu yang menerapkan pedoman-pedoman dalam sains guna memaksimalkan prestasi olahraga, baik tingkat nasional ataupun internasional. I'm so sorry for the spoiler, but that's the end. And for every song, there's a song we're not singing. For every step, there's a step we're not taking. Film yang sedang adik-adik tonton ini merupakan short movie berjudul How Engineer Playing Basketball. Jadi ketika kita menerapkan konsep fisika dalam sebuah permainan olahraga, maka hasilnya dapat maksimal. Till the old days, let us be always, through the highs and the lows, we'll be always. We will be always, you and me till the old days. We will be always, and the lows will be always, through the highs and the lows. Penasaran apa aja yang akan kita bahas? Yuk langsung saja saya akan bahas materi gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak dengan lintasan membentuk parabola. Gerak tersebut terjadi jika benda yang dilemparkan membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Sudut tertentu terhadap bidang horizontal ini lebih dikenal dengan sudut elevasi. Kemudian simbolnya adalah theta. Selanjutnya, gerak parabola merupakan perpaduan dari dua jenis gerak lurus, yaitu GLB atau gerak lurus beraturan. Ini adalah suatu gerak lurus dengan kecepatan konstan. Kalau digambar, maka GLB ini adalah gerak pada sumbu mendatar. Ini merupakan gerak lurus beraturan atau gerak dengan kecepatan konstan karena pada sumbu mendatar tidak ada gravitasi yang mempengaruhi. Sedangkan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak pada sumbu tegak. Nah, ketika benda ini diarahkan ke atas, maka pasti ada percepatan gravitasi yang bekerja. Akibatnya gerak benda akan lambat. Nah, apa itu perpaduan gerak? Sebelum kita lanjut ke uraian materi berikutnya, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu perpaduan gerak. Nah, adik bisa lihat gambar ada seorang anak sedang mengendarai sepeda motor. Nah, ini kalau dalam kehidupan sehari-hari seringkali ya kita ketika mengendarai sepeda motor itu tiba-tiba ada angin berhembus. Nah, misalkan gerak kita ini lurus tuh ya, lurus kemudian dapat angin dari samping. Maka yang kita alami adalah sepeda motor ini seolah-olah ada dorongan, akibatnya geraknya ini sedikit belok, tuh ya. Nah, arah belokan ini adalah hasil dari perpaduan antara gerak yang lurus dengan gerak yang ke samping.
Selanjutnya, saya akan mulai dari gerak pada sumbu mendatar atau di sini geraknya adalah merupakan gerak lurus beraturan. Seperti yang adik ketahui bahwa gerak lurus beraturan ini adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap. Untuk GLB, rumus yang akan kita gunakan adalah S sama dengan V dikalikan T. Namun, untuk gerak parabola ini, V-nya ini kita gunakan V0 cos theta. Nah, cos itu apa? Di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Ini ada kaitannya dengan materi trigonometri. Pada pembelajaran fisika kali ini, saya jelaskan sedikit saja tentang materi trigonometri karena yang akan kita pakai juga sedikit. Misalkan nanti adik disuruh mencari nilai cos. Ini nanti berkaitan dengan gerak pada sumbu mendatar. Biasanya misalkan nih adik disuruh mencari cos 30. Nah, adik tinggal lihat di tabel cos, kemudian adik hubungkan dengan 30. Nah, ketemu ya. Berarti di sini nilai dari cos 30 adalah setengah akar 3. Lagi, misalkan disuruh mencari nilai dari cos 60. Misalkan cos 60. Nah, adik tinggal lihat saja di tabel. Cos, kemudian yang 60 adalah setengah. Seperti itu. Lagi, misalkan nanti yang dicari adalah nilai sin, karena ini berkaitan dengan gerak pada sumbu tegak. Misalkan sin 90, jadi tinggal ditarik sin dengan yang 90. Ketemulah nilai 1. Saya tuliskan di sini sin 90 derajat, ini adalah 1. Seperti ini adalah penjelasan singkat mengenai trigonometri. Nah, untuk lebih lengkapnya, adik bisa nanti belajar di matematika. Kita kembali ke gerak parabola. Untuk gerak pada sumbu mendatar, nilai Vx atau kecepatan benda pada sumbu mendatar ini nilainya sama dengan V0 cos theta. Kita kalikan dengan cos karena ini adalah gerak pada proyeksi mendatar. Nah, nanti kenapa kok ini kalau mendatar itu sama cos, ini juga akan dijelaskan di matematika. Nah, untuk sementara adik gunakan saja kalau Vx itu sama dengan V0 cos theta. Selanjutnya, untuk nilai X itu adalah jarak pada posisi mendatar. Nah, seperti yang adik ketahui bahwa gerak lurus itu rumus untuk mencari jarak itu kan S sama dengan V kali T. Nah, untuk V-nya kita gunakan kecepatan yang ada di atas ini, kemudian kita tinggal kalikan dengan T. Jadi, ini sebenarnya identik sama rumus yang ada di GLB atau gerak lurus beraturan. Vx tadi adalah kecepatan sumbu mendatar, satuannya meter per second, kemudian V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per second, kemudian theta adalah sudut elevasi, T adalah waktu, satuannya second, kemudian X adalah jarak mendatar, satuannya meter. Kemudian untuk gerak pada sumbu tegak atau GLBB. Kita gunakan persamaan VY ini sama dengan V0 sin theta min GT. Nah, kenapa kok kita gunakan rumus ini? Karena tadi saya sudah sedikit jelaskan bahwa untuk gerak pada sumbu tegak, ini geraknya melawan gravitasi, sehingga lambat laun ia akan diperlambat. Nah, adik ingat-ingat kembali waktu di GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, ada beberapa rumus. Di sini saya sudah tuliskan, ada VT sama dengan V0 min GT dan S sama dengan V0 dikalikan T min setengah GT kuadrat. Rumus yang pertama ini digunakan untuk mencari kecepatan akhir. Kemudian rumus yang kedua digunakan untuk mencari jarak atau posisi. Nah, karena gerak pada sumbu tegak ini berubah ya, namanya aja gerak lurus berubah beraturan. Karena adanya perlambatan ya dari gravitasi, maka kecepatannya nanti berubah. Gerak pada sumbu tegak ini nanti kita modifikasi dari rumus GLBB. Jadi nanti VY atau kecepatan pada sumbu tegak itu rumusnya adalah V0 dikalikan sin theta min GT. Jadi cuma ketambahan sin. Kalau untuk
Y ini adalah tinggi benda, satuannya meter. Nanti rumusnya adalah V0 sin theta min setengah GT kuadrat. Sekali lagi ini juga modifikasi dari rumus GLBB. Nah, ini bedanya ada penambahan sin theta. Nah, kalau adik cermati, intinya di gerak sumbu tegak ini rumusnya sama persis kayak GLBB, cuman ketambahan sin. Sedangkan pada sumbu mendatar, perbedaannya adalah adanya penambahan cos. Seperti itu ya. Lanjut, saya bacakan keterangannya. VY tadi adalah kecepatan sumbu tegak. Satuannya meter per second. Kemudian V0 adalah kecepatan awal. Kemudian G adalah percepatan gravitasi. Nanti gunakan 10 meter per second kuadrat. Kemudian theta adalah sudut elevasi. T-nya waktu, satuannya second. Dan Y ini adalah tinggi benda. Adik-adik perhatikan sekali lagi gambarnya. Ada Y ini adalah tinggi benda. Kemudian X ini adalah jarak mendatar. Kemudian Vx tadi adalah komponen kecepatan pada sumbu mendatar. Kemudian Vy adalah komponen kecepatan pada sumbu tegak. Nah, nanti kita akan cari berapa nilai total di sini. Untuk mencari kecepatan total, kita gunakan ya rumus penjumlahan vektor. Rumusnya adalah V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Vx tadi adalah kecepatan sumbu mendatar, kemudian Vy adalah kecepatan pada sumbu tegak. Kecepatan satuannya adalah meter per second. Untuk memahami penerapan gerak parabola ini, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Adik bisa perhatikan gambar. Pasti adik semua ini sudah tahu ya, ini namanya adalah rudal atau peluru kendali. Nah, agar si peluru kendali ini bisa tepat sasaran, pastinya ia menggunakan ilmu fisika. Nah, babnya adalah gerak parabola. Saya bacakan soalnya. Sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal 100 meter per second dan sudut elevasinya adalah 37 derajat. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan. Yang pertama, kecepatan peluru pada sumbu mendatar pada saat T sama dengan 1 detik. Ingat, kalau fisika, agar nanti kita tahu pengerjaannya itu pakai rumus yang mana, maka pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Oke, yang pertama ada kecepatan awal, simbolnya adalah V0, diketahui sama dengan 100 meter per second. Kemudian sudut elevasinya adalah 37 derajat dan waktunya sama dengan 1 detik. Gravitasinya nanti kalau tidak diketahui kita gunakan 10 meter per second kuadrat. Pertanyaan pertama, ini mencari kecepatan pada sumbu mendatar. Berarti yang dicari adalah Vx. Oke, Vx. Nah, langsung saja. Kalau nyari Vx, berarti nanti kita langsung gunakan persamaan V0 dikalikan dengan cos theta. Nah, V0-nya adalah 100. Kemudian kita akan gunakan cos 37 derajat. Nah, cos 37 tadi berapa? Kita kembali ke tabel trigonometri yang tadi. Kalau yang ditanyakan adalah cos 37, berarti kita tarik garis untuk nilai cos 37, berarti di sini ketemu 0,8. Kita tulis terlebih dahulu cos 37 adalah 0,8. Dan tentunya nanti juga bakalan kita butuhkan nilai sin ya, Dek ya. Nilai sin dari 37 adalah 0,6. Oke. Sin 37 adalah 0,6. Baik, tadi sudah kita cari ya nilai sin dan cos dari 37. Nah, biar lebih mudah saya tulis lagi. Di sini tadi cos 37 adalah 0,8. Terus sin dari 37 derajat adalah 0,6. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam
rumus tadi. Berarti sama dengan 100 dikalikan dengan cos 37 adalah 0,8. Berarti kecepatan pada sumbu mendatar adalah 80 meter per second. Selanjutnya, pertanyaan yang B adalah kecepatan peluru pada sumbu tegak pada saat T sama dengan 1 second. Berarti kita disuruh mencari nilai VY. Nah, untuk mencari VY, kita tuliskan VY sama dengan V0 dikalikan dengan sin theta min G dikalikan T. V0-nya adalah 100, kemudian kita akan kalikan dengan sin 37 derajat. Kemudian dikurangin dengan 10, T-nya adalah 1. Sama dengan 100, sin 30-nya tadi adalah 0,6. Dikurangin 10 kali 1, 10. Sama dengan 100 dikalikan dengan 0,6 ini ketemunya 60, dikurangin 10, hasilnya adalah 50 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan pada sumbu tegaknya. Selanjutnya, pertanyaan yang C, kecepatan total peluru pada saat T sama dengan 1 detik. Nah, karena yang tanyakan kecepatan total, maka kita akan gunakan penjumlahan vektor ya tadi. Rumusnya adalah V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Tadi sudah kita hitung. Pada poin A bahwa Vx ini adalah 80 kuadrat. Sedangkan untuk nilai Vy adalah 50 kuadrat. Sama dengan 80 kuadrat, ini adalah 6400, sedangkan 50 kuadrat adalah 2500. Kalau dijumlahkan berarti akar dari 8900. Kalau kita hitung, maka hasilnya adalah sekitar 94 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan total. Jadi, kalau diilustrasikan nih, si rudal ini atau peluru kendali ini berangkat dengan kecepatan 100 meter per second. Nah, ketika dia sudah bergerak sejauh 1 detik, misalkan di sini nih posisinya, maka kecepatannya berubah menjadi 94 meter. Kenapa kok berubah? Karena di sini geraknya itu merupakan perpaduan dua gerak. Tadi ya, ada GLB, ini adalah gerak pada sumbu mendatar, kecepatannya konstan. Namun kalau gerak di sumbu tegaknya ini merupakan gerak lurus berubah beraturan, di mana karena ke atas ini melawan gravitasi maka kecepatannya melambat. Nah, ketika digabungkan ternyata ketemu kecepatannya tinggal 94 meter per second. Kita lanjutkan ke poin yang D. Di sini kita disuruh mencari tinggi peluru pada saat waktu 1 detik. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi. Tinggi berarti adalah Y. Ya, Y rumusnya adalah V0 dikalikan dengan sin theta dikalikan T dikurangi dengan setengah GT kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan tadi yang diketahui ada V0. V0-nya tadi adalah 100. Kemudian sudutnya masih 37 ya. Dikalikan dengan T-nya adalah 1. Oke, dikurangi dengan setengah. Dikalikan dengan gravitasinya 10. Dikalikan T kuadrat. T-nya 1 berarti 1 kuadrat. Saya lanjutin di sini. Berarti 100 kali 1 ini ya, tetap 100 ya. Berarti saya tulis 100 saja. Kemudian dikalikan sin 37. Sin 37 sudah kita cari tadi. Hasilnya adalah 0,6. Ya, 0,6. Ini tadi ada di sini. Saya sudah tuliskan. Kita kembali. Dikurangi dengan setengah kali 10, ini dapat 5. Nah, 5 dikalikan dengan 1 kuadrat, ya, hasilnya adalah 1. Nah, ini nanti 5 kali 1 tinggal 5 ya. Berarti
sama dengan 60 dikurangin 5. Ketemunya adalah 55 meter. Selanjutnya soal yang E. Jarak mendatar peluru. Jarak mendatar artinya kita disuruh mencari nilai X sama dengan rumus untuk mencari X adalah V0 dikalikan dengan cos theta. Kemudian dikalikan dengan T. V0-nya atau kecepatan awal tadi adalah 100 dikalikan cos 37 derajat dikalikan waktunya adalah 1. 100 cos 37 ini tadi adalah 0,8 dikalikan dengan 1 sama dengan 80 meter. Kesimpulannya adalah ketika waktu 1 detik selain kecepatannya menjadi 94 meter, di sini jarak mendatar atau X-nya adalah 80 meter. Ini lumayan cepat ya, sudah sampai 80 meter. Kemudian tingginya adalah 55 meter. Seperti itu. Selanjutnya saya akan bahas mengenai titik tertinggi. Jadi titik tertinggi ini adalah tinggi maksimum yang dicapai suatu benda yang mengalami gerak parabola. Jadi kalau di gambar ini titik tertingginya ada di bagian ini. Nah, rumus untuk mencari tinggi maksimum adalah Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Untuk perhitungan V0 kuadrat sinus kuadrat theta ini, terutama yang sin kuadrat theta ya Dek ya, ini caranya adalah adik-adik cari dulu berapa nilai sin theta. Kemudian nanti baru dikuadratin. Misalkan nanti yang dipakai sudutnya adalah 30, berarti nanti sin 30 itu berapa? Adik-adik bisa lihat di tabel. Di sini saya udah hafal ya, sin 30 itu setengah, nanti tinggal dikuadratin. Seperti itu. Ini adalah rumus untuk mencari tinggi maksimum, yaitu Y max sama dengan V0 kuadrat sinus kuadrat theta dibagi dengan 2G. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi adalah T sama dengan V0 sin theta dibagi dengan G. Di sini V0 artinya adalah kecepatan awal. Satuannya adalah meter per second. Nah, ini sudah ada di slide sebelumnya. Kemudian G adalah gravitasi. Gravitasi nilainya adik bisa gunakan 10 meter per second kuadrat. Kemudian Y max tadi adalah tinggi maksimum. Kalau di gambar Y maksimum ada di sini ya. Ini adalah jarak antara permukaan tanah sampai dengan titik tertinggi. Kemudian T ini adalah waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Satuannya adalah meter. Kemudian kita juga akan membahas mengenai jarak terjauh. Jarak terjauh rumusnya adalah V0 kuadrat dikalikan dengan sin 2 theta per G. Nah, untuk perhitungan sin 2 theta ini caranya seperti ini. Misalkan nanti yang diketahui sudutnya adalah 30 derajat. Maksud dari sinus 2 theta berarti di sini 30-nya ini dikali 2 dulu. Jadi sin 2 dikalikan 30. Jadi ini sama dengan sinus 60 derajat. Untuk nilai dari sinus 60 ini adik tinggal cari di tabel trigonometri. Nanti ini juga saya sudah hafal. Nilainya adalah setengah akar 3. Seperti itu. Rumusnya tadi X max sama dengan V0 kuadrat dikalikan sin 2 theta dibagi G. Kemudian waktu untuk mencapai titik terjauh ini sama dengan 2 kali dari waktu untuk mencapai titik tertinggi. Jadi 2 V0 dikalikan sin theta per G. Kenapa kok ini 2 kalinya? Jadi seperti ini Dek. Ketika si anak ini menendang bola, misalkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi ini adalah 2 detik, maka dari titik tertinggi ke permukaan tanah ini juga nanti waktu yang dibutuhkan sama besar karena lintasannya sama. Ya, sama panjangnya, sama tingginya. Jadi nanti waktu yang dibutuhkan akan sama. Ketika waktu ini sama, maka waktu dari awal mula posisi sampai mencapai tanah atau lama bola ini berada di udara ini sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi.
Keterangannya di sini untuk X mark adalah jarak terjauh. Ya, jarak terjauhnya atau disimbolkan dengan X mark. Kemudian T adalah waktu untuk mencapai tinggi maksimum, sedangkan T aksen adalah waktu untuk mencapai jarak terjauh. Untuk V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per second, kemudian ada G, ini adalah percepatan gravitasi, nilainya kita gunakan 10 meter per second kuadrat. Some superhuman gifts, some superheroes, some fairy tale bliss. Just something I can touch you, somebody I can kiss. I was something just like this. Untuk soal yang kedua, ini tentang Kevin Sanjaya ya. Di sini saya ingin melakukan analisis fisika dari video pertandingan Kevin Sanjaya dengan lawannya. Di sini saya mendapatkan secara slow motion ya, waktu yang diperlukan untuk shuttlecock ini terlempar dari raket, sampai dengan sini ya, ini membentuk lintasan parabola, waktunya adalah 1 detik. Kemudian saya download gambar busur, ternyata di sini saya dapatkan bahwa sudut elevasinya adalah 30 derajat. Oke, jadi di sini kita punya variabel theta atau sudut elevasi yaitu 30 derajat, kemudian gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Kita gunakan itu saja, kemudian waktu tadi yang saya dapatkan adalah 1 detik. Nah, kita akan coba cari berapa kecepatan awal dari servis si Kevin Sanjaya ini, kemudian tinggi maksimum dan jarak terjauh yang dicapai oleh shuttlecock. Namun di sini geraknya yang saya batasi sejauh ini saja ya, yang berbentuk parabola. Seperti biasa, untuk mengerjakan soal fisika, Dedek harus tuliskan terlebih dahulu, yaitu yang diketahui. Tadi ada theta, gravitasi, kemudian T aksen. Nah, yang dicari adalah V0 atau kecepatan awal, kemudian Y max dan X max. Nah, untuk gerak parabola pada posisi istimewa ya, ini ada di titik tertinggi dan jarak maksimum. Rumusnya itu ada 4. Rumus yang pertama tadi ada yang persamaan Y max sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sinus kuadrat theta dibagi dengan 2G. Kemudian waktu tempuhnya adalah T sama dengan V0 sinus theta dibagi dengan G. Nah, kemudian untuk jarak terjauh atau X max, rumusnya adalah V0 kuadrat dikalikan dengan sinus 2 theta dibagi dengan G. Kemudian waktu tempuhnya T aksen sama dengan 2 kali T. T ini adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi atau sama dengan 2 dikalikan dengan V0 sinus theta dibagi dengan gravitasi. Nah, kita akan coba analisis pakai rumus yang mana, nanti dilihat dari yang diketahui ya. Di sini kita disuruh mencari kecepatan awal. Yang pertama ya, ada variabel ini. Kalau pakai rumus yang Y max tentu tidak bisa ya, X max juga tidak. Nah, di sini yang paling mungkin adalah menggunakan rumus yang T aksen. Jadi akan saya masukkan ke dalam rumus T aksen. Ini yang poin A ya. Poin A dulu. Jadi nanti T aksen sama dengan 2 V0 dikalikan dengan sinus theta dibagi dengan gravitasi. Selanjutnya, T aksen tadi diketahui sama dengan 1 detik. Berarti nanti 1 sama dengan 2 dikalikan dengan kecepatan awal dikalikan dengan sinus 30 derajat dibagi dengan gravitasinya adalah 10. Selanjutnya, di sini akan saya pindah ruas ya. 10-nya ini nanti ke atas, tuh ya. Kemudian 2-nya ke bawah. Jadi nanti kita dapatkan 10 dibagi 2 sama dengan V0 dikalikan dengan sin 30. Nah, untuk sin 30 kita akan lihat di tabel. Sin 30 berarti nanti saya tarik garis dari sin kemudian angka 30. Nah, di sini ketemu bahwa sin 30 adalah setengah.
Diingat-ingat ya. Kemudian nanti kita juga akan butuh sin 60. Sin 60 kita tarik garis, berarti nanti ketemunya adalah setengah akar 3. Sin 60 dan sin 30 tadi adalah setengah, kemudian sin 60 adalah setengah akar 3. Sin 30 tadi adalah setengah. Oke ya, berarti nanti di sini dicoret. Oke, jadi ketemu V0-nya sama dengan 10 meter per second. Ini adalah kecepatan awalnya. Kemudian setelah ketemu kecepatan awal, maka kita langsung saja cari berapa tinggi maksimum dan juga jarak terjauh. Kita masukkan ke rumus yang tinggi maksimum dulu. Ini untuk poin yang B. Y max sama dengan V0 kuadrat sinus kuadrat theta dibagi dengan 2 dikalikan dengan gravitasi. V0-nya tadi sama dengan 10 ya, kecepatan awal. Nanti kita kuadratin, kemudian dikalikan dengan sinus kuadrat theta. Ini maksudnya berarti sin theta ini berapa, kemudian nanti baru dikuadratin. Dibagi dengan 2 dikalikan gravitasinya adalah 10. Baik, 10 kuadrat adalah 100. Kemudian sudut tetanya adalah 30 derajat. Oke, nanti kita akan kuadratkan. Kemudian 2 kali 10 ini adalah 20. Kemudian 100 dibagi 20 ketemu 5. 5 dikalikan dengan sin 30. Sin 30 tadi sudah kita cari, hasilnya adalah setengah. Setengah dikuadratin berarti dapat 1/4. 5 dikali 1/4 sama dengan 1,25 meter. Selanjutnya, kita akan cari besarnya jarak maksimum atau Xmax. Nah, kita tinggal masukkan saja ke rumus Xmax. Yaitu Xmax sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sinus 2 theta dibagi dengan gravitasi. Sama dengan V0 kuadrat ini adalah 10, berarti 10 kuadrat dikalikan sinus 2 theta, maksudnya adalah sin 2 dikalikan sudut theta dikalikan dengan sudut theta, yaitu 30 derajat. Dibagi dengan gravitasinya 10. Nah, sama dengan 10 kuadrat itu 100, kemudian dikalikan dengan sinus 60 dibagi 10. Nih dicoret. Oke, 100 dibagi 10 dapat 10. Kemudian sin 60 tadi kita sudah cari ya. Hasilnya adalah setengah akar 3. Oke, berarti 10 dikalikan dengan setengah akar 3. 10 dikalikan setengah akar 3 hasilnya adalah 5 akar 3 meter. Kesimpulannya adalah analisis fisika pada servis dari Kevin Sanjaya ini ya. Kecepatan awalnya adalah 10 ya tadi ya, 10 meter per second kuadrat. Oke, jadi ini ditembakkan dengan kelajuan 10 meter per second kuadrat. Kemudian tinggi maksimum di sini adalah 1,25 meter. Kemudian jarak maksimum di sini adalah 5 akar 3 meter. Contoh soal ketiga. Sebuah peluru ditembakkan miring ke atas membentuk sudut 45 derajat terhadap arah mendatar dengan kecepatan awal V0 sama dengan 20 meter per second dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Tentukan jarak terjauh yang dicapai peluru dan tinggi maksimum yang dicapai peluru. Ini adalah soal modifikasi UTBK tahun 2019. Pertama-tama saya akan tulis terlebih dahulu yang diketahui, yaitu ada kecepatan awal yaitu sama dengan 20. Ini adalah V0, lambangnya 20 meter per second. Kemudian sudut elevasinya adalah 45 derajat dan gravitasi kita akan gunakan 10 meter per second kuadrat. Nah,
Yang ditanyakan yang A ini adalah jarak terjauh. Berarti langsung saja kita cari ya. Berarti rumusnya kan tidak mungkin selain ini ya, karena jelas banget yang dicari itu adalah X max-nya. Rumusnya adalah V0 kuadrat dikalikan dengan sin 2 theta dibagi dengan gravitasi. Sama dengan kecepatan awalnya tadi sama dengan 20. Berarti nanti 20 kuadrat dikalikan sinus 2 kali sudut theta yaitu 45 derajat. Nanti kita bagi dengan 10 untuk gravitasinya. 20 kuadrat sama dengan 400. Kemudian dikalikan dengan sinus 2 kali 45 itu berarti 90 derajat. Ini 10. Kita coret 40 bagi 10 dapat 40. Kemudian tinggal kita cari sin 90 derajat. Sin 45 berarti saya tarik garis. Nah, sinnya kemudian 45. Berarti nanti ketemu setengah akar 2. Sedangkan sin 90 kita tarik sinnya, kemudian 90-nya nanti ketemu 1. Saya tulis di sini untuk nilai sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Sedangkan sinus 90 adalah 1. Oke, hasilnya adalah 1 ya dari tabel trigonometri. Oke, jadi ketemu 40 meter. Pertanyaan berikutnya adalah tinggi maksimum. Tinggi maksimum langsung saja saya gunakan persamaan Y max. Oke, sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2 kali gravitasi. V0-nya adalah 20, saya akan kuadratkan, dikalikan dengan sin kuadrat theta. Artinya, ini tetanya tadi kan 45, berarti sin 45 nanti akan kita kuadratkan. Dibagi 2 dikalikan dengan 10. Sama dengan 20 kuadrat ini sama dengan 400. Sin 45 kita cari di tabel. Hasilnya 1. Hasilnya adalah setengah akar 2. Nanti dikuadratin. Oke, 2 kali 10 ini 20 ya. Coret dulu. Dapat 20. Berarti sama dengan 20 setengah akar 2 dikuadratin jadi berapa? Ini setengah dulu dikuadratin, nanti dapat 1/4, baru akar 2 dikuadratin. Akar 2 dikuadratin atau akar 2 kali akar 2 nanti ketemunya 2. Nah, ini bisa dicoret, dapat 2, ini juga dicoret, tinggal 10 ya. Kesimpulannya nilai dari X max atau jarak terjauh sama dengan 10 meter. Tahukah kamu siapa itu Nelson Mandela? Ya, Nelson Mandela adalah Presiden Afrika Selatan. Ia menjabat di tahun 1994 hingga 1999. Beliau berkata bahwa perjuangan kita untuk kemerdekaan dan keadilan merupakan usaha kolektif. Ada di tangan kalian untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua yang hidup di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.